I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Nur Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 25020201116 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan terkait bagaimana etika penggunaan artificial intelligence dalam dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa. Etika penggunaan AI menjadi topik krusial di era digital saat ini, di mana teknologi seperti ChatGPT, Gemini, Perplexity, Turnitin, dan lain sebagainya semakin meresap ke dalam dunia pendidikan. Hal ini menekankan penggunaan AI secara bertanggung jawab, jujur, dan sesuai aturan akademik. AI dijadikan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti proses berpikir dan kerja akademik secara mandiri. Ekspansi ini menekankan untuk memperdalam prinsip-prinsip tersebut dengan data dari panduan resmi Kemendikbudristek dan kasus nyata di perguruan tinggi Indonesia. Selanjutnya yaitu prinsip utama dalam etika penggunaan artificial intelligence. Pertama, menggunakan AI untuk memahami konsep materi, mencari ide atau membuat kerangka awal, bukan untuk menyerahkan seluruh tugas sebagai hasil AI. Karena hal ini selaras dengan panduan LL-Dikti yang menekankan transparansi dalam metodologi riset. Yang kedua, menjaga kejujuran akademik dengan tidak menyalin hasil AI secara mentah tanpa pengolahan dan pengakuan untuk menghindari plagiarisme, seperti diatur dalam Peraturan Rektor UI Nomor 16 Tahun 2025 yang mewajibkan disclosure pada karya ilmiah. Ketiga, adanya kesetaraan akses, di mana tidak semua mahasiswa dapat mempunyai akses AI premium, sehingga institusi tersebut harus menyediakan hal alternatif lainnya. Keempat, evaluasi dampak lingkungan dari server AI yang menggunakan banyak energi. Meski hal tersebut jarang dibahas di konteks mahasiswa Indonesia. Yang kelima, menjaga privasi dan keamanan data sebelum menggugah tugas, data pribadi, atau informasi sensitif ke platform AI. Karena kan unggahan sensitif informasi ke platform AI itu dapat beresiko data bocor, sebagaimana diperingatkan UNESCO di Etika Gen AI. Keenam, menghindari ketergantungan berlebihan, karena AI yang terlalu dominan dapat melemahkan kita untuk menganalisis secara kritis, kreativitas, dan berpikir secara kritis. Ketujuh, memahami kebijakan kampus tentang batas penggunaan AI dalam tugas, ujian, dan karya ilmiah. Dan yang terakhir, tetap melatih kemampuan berpikir agar tidak bergantung sepenuhnya kepada artificial intelligence. Selanjutnya, etika praktis bagi seorang mahasiswa. Yang pertama, memahami batas penggunaan AI di kampus. Karena setiap institusi bisa mempunyai aturan yang berbeda-beda tentang AI dalam penugasan dan ujian. Kedua, menjadikan AI
sebagai teman diskusi, bukan penulis utama. Misalnya, kita meminta tolong AI untuk membantu menjelaskan teori, lalu kita sendiri menulis dengan pemahaman kita sendiri. Yang ketiga, menyimpan bukti proses kerja seperti drive, catatan revisi, dan sumber bacaan. Karena hal tersebut dapat membantu menunjukkan bahwa karya itu benar-benar hasil proses akademik kita. Yang terakhir yaitu menggunakan AI secara kritis. Karena jawaban AI itu tidak selalu benar, maka hal tersebut harus dicek secara berulang kali untuk menghindari kesalahan dengan referensi yang valid. Selanjutnya yaitu dampak penggunaan AI secara berlebihan. Penggunaan pasif AI mengurangi kemampuan analisis dan kreativitas mahasiswa. Menurut studi literatur yang ambivalen, AI bantu merefleksi jika aktif, namun merusak motivasi jika instan. Di Indonesia, LL-Dikti 5 menyoroti risiko bias algoritma yang bisa salah interpretasi dan lokal seperti budaya Jawa. Di dalam dampak penggunaan AI secara berlebihan ada juga dampak secara psikologis, yang mana termasuk AI anxiety, di mana mahasiswa ragu dengan kemampuan diri mereka sendiri. Hal tersebut mirip seperti efek kalkulator pada matematika dahulu. Solusinya, integritas AI dalam pembelajaran berbasis masalah untuk melatih literasi digital. Selanjutnya ada kebijakan kampus dan regulasi nasional. Setiap kampus mempunyai aturan yang berbeda-beda. Seperti UIN Antasari mempunyai pedoman etika AI untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan orisinalitas. Kemendikbudristek merilis panduan Gen AI 2024 yang cover integritas, keamanan, kesetaraan, dan dampak lingkungan untuk mahasiswa hingga dosen. UI juga membentuk tim khusus menangani pelanggaran dengan sanksi bertingkat. Contoh sederhana dalam etika penggunaan AI yaitu jika kita memiliki tugas terkait pembuatan makalah, etika yang benar untuk menggunakan AI adalah memakai AI untuk membuat daftar topik atau menjelaskan istilah-istilah yang sulit kita pahami. Lalu, kita menyusun argumen, memilih referensi, dan menulis analisis akhir dengan pemahaman kita sendiri. Namun, jika sebaliknya, yaitu kita menyalin seluruh jawaban AI tanpa adanya revisi dan tanpa adanya pengakuan, maka hal tersebut adalah praktek yang tidak etis. Yang terakhir, yakni simpulan mengenai etika penggunaan artificial intelligence adalah etika penggunaan AI bagi mahasiswa bukan berarti hal tersebut dilarang, tetapi harus digunakan secara bijak, transparan, dan tidak melanggar integritas akademik. AI bukan berarti musuh, namun mitra jika etis, transparan, kritis, dan bertanggung jawab. Hal tersebut juga memperkuat integritas akademik. Dengan begitu, AI menjadi alat pendukung pembelajaran, bukan sarana kecurangan. Mendorong mahasiswa menggunakan AI untuk terbang lebih tinggi, bukan untuk menipu sayap orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf
apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I just had to let you know you're